pas setelah azan maghrib gue tuh kayak aneh, gue selalu ngeliat di sudut yang itu. Terus ini ketika SMA balik lagi ke sekolah, gua main futsal. Ini pengalaman first time. Bukan main ludo ya? Bukan. Itu mah buat judi. Zaman dulu gua pernah main judi dan HP gua lagi yang buat judi anjing. Terus ini main futsal daerah salah satu di Cikunir kan? Bistek daerah mana sih? Cikunir Ya itu dah. Dan itu depannya rumah kosong gede. Ya kalau mungkin orang-orang tahu dah daerah sana kan pernah masuk rumahan apa TV juga kok itu rumah. Oh Mumpuni. iya Ya. Ya, salah satu stasiun TV. Stasiun TV. Terus gue main ya kan, awalnya gue boncengan sama temen gue namanya Adit naik motor biasa aja nih berangkat. Itu berangkat posisi berangkat main futsal. Gue main, kita kan pulang sekolah kalau nggak tapi lu salah nggak ngerasain apa nggak ada. tapi lu sempet ngerasain apa ya, energi. Nanti dulu pernah nih, jadi asar gue kan kita balik ke sekolah asar main futsal langsung TKP main kelar sampai maghrib. Cuman pas setelah azan maghrib gue tuh kayak aneh, gue selalu ngeliat di sudut yang itu Tapi nggak ada apa-apa ya kan, sudut itu nggak ada apa-apa. Terus azan kelar main lagi sampai 6:30 gue udahan, entah kenapa gue bakar rokok ya kan. Rokok gue duduk di depan dan gue selalu ngeliat ke sudut itu lagi. Terus setelah lu apa ya? Udahan nih, udah rapi kan, udah yuk balik yuk, kata anak-anak, yuk balik, udahan. Gue boncengan naik motor berdua sama Adit lagi. Berarti lu nganterin Adit pulang dong otomatis? Iya. Karena posisi motor lu Itu motor awalnya boncengan berdua nggak kenapa-napa, pas balik kenapa tiba-tiba shock breaker sama ban langsung blok. lu ngerasa itu? Ya. Tapi lu dan Adit pun yang ngebawa ngerasa kan, gue bilang Adit suruh bawa. Kata dia, kok motor kayak berat banget ya, nggak kayak tadi, gembes kali deh. Tapi bener itu lu ngomong berdua kayak gitu? Bener, Adit pun paham, cuman Adit gak, ya gue positif thinking aja sama dia. Gembes kali, namanya motor tua kan, gue bilang. Iya. Kagak. Tapi beda ya udah sih, biarin aja, udah yuk balik, gue tidur ngantuk. Nyampe gue salahnya gue ketika gue ini langsung nggak bersih dulu. Gue masuk rumah cuman nggak cuci muka, malah buka baju, tiba-tiba gue ngantuk. Gue langsung ke kamar. Tanpa lu sadari dengan lu lihat di sudut itu tuh. Iya, gue masih nggak, ya posisi capek lah ya, dan itu ya kalau dibilang masih positif tinggi lah, nggak berpikir hal-hal seperti itu. Gue tidur kan, gue balik jam 8 lah, jam 8-an. Jam 8 sore itu ya? Masih malam ya? Maksudnya malam. Masih sore lah, ya. belum nggak terlalu malam lah lumayan posisinya. Terus gue balik, buka baju lah, taruh baju, tiba-tiba gue langsung tidur. Niatnya tiduran ya kan, mau mandi, ketiduran. Sampai satu titik itu sekitar, ya itu yang mau bilang jam 2, jam 3. Oh iya, dimensi itu ya? Dimensi paralel antara manusia dengan dunia goib. Ya, dunia itu. Gua tidur meluk bantal guling. Posisinya lu tahu itu bantal guling? Jelas, itu bantal guling kesayangan gua. Dan sampai sekarang gua nggak berani megang itu lagi. Terus? Gua megang itu bantal guling sekitar jam, gua tahu nih, gua kalau dibilang tidur kagak. Cuman ketika kakak gua buka kulkas ya tahu aktivitas orang sadar rumah, aktivitas. Itu jam berapa itu lu ingat? Jam sekitar setengah dua ya? Setengah dua dengan aktivitas buka kulkas. Itu kakak gue emang kan malam. Dia kalau malam suka makan. Iya, terus dia bilang, kakak gue buka kulkas, tiba-tiba badan lu nggak bisa gerak. Pas posisi meluk guling. Itu
sekitar jam segitu gue ingat banget kalau dia pasti buka kulkas jam segitu, pokoknya di atas jam 12 dia pasti buka kulkas dari makanan. Terus gue bilang kok nggak bisa gerak badan gue, kenapa ya? Gue bilang berat. Pas gue buka bang, bantal guling berubah. Gue gak mau ikut dia, wujud kontol. Dan itu lu bayangin, gak ada yang di TV mukanya kayak gitu. Pocong yang di TV itu palsu semua, kontol. Lebih parah. Terus lu tuh meluk berarti bener-bener dan dia bener, diliatin. ya lu bayangin ini dia di atas. Gue, lu bisa apa anjing kalau udah begini? Gue nggak bisa gerak, nggak bisa apa, cuma lihat kanan kiri, ya kan? Kanan kiri berarti masih bisa noleh. Gak bisa ngomong, ini maksudnya cuma gini-gini doang. Dia lu komunikasi nggak? Ngeliatin dia. Komunikasi nggak? Kagak, dia cuma ngeliatin gue dengan muka seperti itu, dengan wajah panik sih najis. Tapi gue pas gue kelar itu dia kayak ngasih tahu, gue tuh tinggal di situ, kenapa lu liatin gue? Ya kan, lu kayak terasa terus sih jadi. Oh berarti basically kalau yang gue tangkap mungkin kodam lu kali yang ya, dia. Bukan, mungkin karena secara tidak langsung sih ya. Yang gue rasa tuh dari situ kayak anjing nih, dia mau ngikut gue kayak. Terus pas gue lihat pocong usia ratus tahun, 200 tahun ya, dan itu yang ngikutin gue itu kemarin itu usia sekitar ratusan tahun, mukanya itu belum terlalu hancur. Emang kayak gitu. Dia ngomong sendiri. Lu komunikasi gitu selama dia kayak gitu. Dia kayak ngasih tahu, gue di sini lo tadi, terus gue ngikut lo sampai rumah, karena kan ketika beda kan jam dia power dia bisa keluar segar, dia keluar itu sekitar jam 2 jam 3 itu powernya dia bisa kontrol power dia dar dimensi kan, perubahan dimensi itu dia bisa masuk dimensi dia ya gitu. Gue liatin dia sampai azan subuh, gue nggak bisa apa-apa, terus aja gue. Tapi lu nggak berusaha buat nolong, minta tolong gitu? Nggak bisa, padahal kakak gue buka kulkas, gue udah teriak-teriak tolong, nggak ada jawab. Karena emang udah beda dimensi. Gue bisa ngeliat dimensi gue, cuman gue kayak di tengah-tengah gimana sih? Iya tahu. Ya kan? Udah tuh gue ngeliatin dari jam 2 sampai azan subuh. Coba lu bayangin ngeliatin makhluk seperti itu. Sampai sekarang gue makhluk yang paling gue nggak suka ya itu. Nggak tahu. Ini kan udah selesai nih sampai subuh. Berarti dia hilang dengan sendiri. Hilang dengan sendiri. Azan dia cabut. Tapi dia sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya enggak. Hilang begitu aja gue bisa bilang, langsung gue kanan kiri, gue buang ludah, gue langsung. Kalau buang ludah? Ya kan sunahnya gitu. Oh iya. Buang ludah. Ketika melihat kanan kiri, langsung kamar mandi, sholat subuh, gue langsung ngetek sama aku. Itu posisinya hari Senin apa? Nah, berarti lu nggak sekolah dong? Sekolah, paginya gue sekolah, siangnya gue sekolah. Karena sekolah siang sekolah siang, dan perubahan itu terjadi. Anak-anak pun juga ngeliat gue diem kayak orang tolol, kayak shock, apa sih anjing tadi bilang selama seminggu. Gue seminggu kayak orang tolol, kayak orang parno. Kira gue mulai berani cerita gue pertama sama mama gue cerita. Terus gue nanya sama kakak gue, mbak lu kemarin seminggu yang lalu lu ngeliat gue tidur kan? Gue meluk bantal, iya. Lu buka kulkas kan? Iya, gue biasa buka kulkas jam segitu. Iya. Lu ngeliat gue nggak? Gue kan mandi. Nah, lu tidur kanan kiri doang. Pas diceritain. Iya. Dia ngeliat posisi lu kayak gitu aja. Tidur kanan kiri. Ya wajar orang normatif lah. Gak ada kayak gelisah sih, cuman ya it's okay. Berarti lu teriak itu ya bener yang tadi lu bilang, itu lu teriak di dimensinya mereka. Karena cuman dimensinya manusia itu nggak sadar. Iya, gue ngeliat ya meluk bantal biasa, gue bantal gue kayak. Terus gue kanan kiri doang, kayak gelisah doang. Ya gue masuk lagi ke kamar. Gue di situ teriak-teriak, gue minta tolong. Kenapa? Kalau orang Jawa bilang ketindihan. Apa? Reperp lah ya.
Iya, rap-rap lah. Masa sih serius gua dirap-rapin dari ini. Ya lu lagi tolol, azan gua disalahin loh. Udah tau azan bukannya berhenti main bola. Oh. Gue sempet berhenti emang. Ya udah sih kata dia. Terus gimana sekarang? Enggak masalah sih, bilang mak gue udah aman kata mak gue. Berarti Secara tidak langsung mak gue bisa, cuman just tahu gitu lah. Ya udah. cukup tahu nggak perlu musik lah, nggak kayak anaknya rese kan. Nah kan kalau gue beda. Kalau menurut gue kuat ya gue musik. Iya, intinya Terus, ya namanya juga masih muda. iya, jiwanya masih bara-bara. Terus gimana ya? Lu sempat sakit tuh pas ketemu? Sakit cok. Seminggu tuh gue kayak orang tolol tanya. Maksudnya seminggu itu lu nggak masuk? Enggak, bukan nggak masuk pak masuk. Maksudnya kayak orang lemas. Terus biasa nongkrong, ya kan pulang setelah nongkrong hawanya tuh mager, kayak pengen rebahan ya. Tapi kalau gue di posisi gue coba bakal interview si pocong ini. Gimana interview orang serem banget anjing. Pokoknya pocong yang di TV tuh bullshit, jelek semua. Lebih serem dari itu. So pocong serem-serem pocong Tapi dia pakaiannya warna putih juga nggak sih? Gue bahas. Gak ada yang seru. Semakin putih kain kafan, semakin lama umurnya. Jadi semakin bercahaya tuh pocong. Berarti dia udah beda kalau kain kafan itu baru. Basically lu ya sepengetahuan lu dari pocong ini, dia tuh sebenarnya emang bener dari manusia yang lupa dia pas kalinya, apa dia itu jin sih ya arogan tayangan jin dari arogan tayangan. Iya. Apa emang sengaja kan? Yang gue tahu ya misalkan dari mitos-mitos, bukan mitos zaman dulu mengatakan bahwa kalau misalkan pocong tersebut itu berasal dari manusia yang meninggal terus lupa lepas talinya gitu nggak sih? Lupa lepas tali pocong. Iya itu sih benar cok. Cuman dia kalau itu cuma ngeganggu, kayak minta tolong dilepasin, ketika udah dilepasin ya udah. Iya. Udah nggak bakal ngeganggu. Nggak bakal ngeganggu dia. Istirahat. Tapi mereka belum berjumpa. Apa ya? Kalau gue berubah melihat mereka tuh seperti ini. Kalau dibilang ganggu mah, ya ganggu dengan keadaan gue seperti itu. Berarti lu kalau misalkan bisa ngeliat ini bisa ditutup nggak secara itu nanti mungkin itu cerita nanti ya segmen lain next episode itu bakal gue ceritain dah. Ini awalnya aja lah. Sekarang balik terus SMA kelas 1 kelas 2 tadi dulu akhirnya pas gue itu ngobrol jadi bahan bercandaan bocah-bocah. Lu bohong. Gue nongkrong kebetulan di rumah kosong saat itu nama anak-anaknya ngerokok ya, nongkrong balik-balik maghrib atas ulang. Iya, gue masih ada isinya dan itu yang dia yang nggak gue suka, yang bukan itu yang kontol, setan kontol. Ya kan? Udah bilang nggak percaya udah. Terus naik dari kelas 2 pas dari situ ketika gue ketemu dia kayak gue bisa melihat, lu sadar lah di sini. Kayak kalau gue bilang ya semakin lu deket dengan hal seperti itu lu semakin kebuka mata batin lu ya kan? Itu gue rasain. Awalnya gue cuma bisa ngerasain, di sini gue bisa ngeliat, bisa interaksi. Itu naik kelas 2 terus gue mikir gue takut. Ngapain gue takut? Mereka kan makhluk lebih rendah dari kita. Iya, derajatnya rendah dari kita kan, manusia. Itu kan sempurna lah. Nah, dalam kelas 2 dan kelas 2 SMA dapat LDKS. LDKS kan di dalam kita cinta. Gue LDKS pertama gak ikut. Gue kan juga gak ikut. Enggak, pas kita jadi panitia. Lu enggak ya? Pas kita kelas 2
Enggak, gua kan aktivisnya pas kelas 3 kelas 2. Gua kan ikut PMR gua. Lu daerah Ragunan apa Cibubur dulu? Iya, Ragunan deh kayaknya. Pas ketua OSIS saya mau di situ. Dika, angkatannya Dika sih. Oh iya, berarti Unyim. Unyim. Tuh OSIS Unyim, gua LKS dan gua jadi Timkes. Di situ tuh sebetulnya ya bukan sesuatu ya, gue udah mulai males sih sebetulnya. Pasti gue bakal ngeliat hal-hal aneh nih. Tapi mau gimana? Hal-hal aneh apa kan? Orang tuh LDKS sih biasa aja. Kalau hal-hal aneh itu misalkan terjadi kesulitan atau yang hal yang gak gue inginkan itu terjadi di situ. Karena mungkin ya ini PMR isinya cewek semua, nggak ada cowok. Waktu itu saat itu di angkatan gue, dan mau nggak mau gue ikut karena satu badan yang paling gede gue sama Revok doang di PMR. Mau gimana kalau gue nggak ikut, Revok sendiri pasti tumbang ya kan, dengan masanya sampai ratusan. Timkes dia cuma 12 orang. Berarti lu kewalahan di situ. Kalau kewalahan ini emang bener ada. Tadi LDKS mah cuman gak ratusan, Jo. Kan pramuka. KP3 itu namanya. Iya, KP3. Iya. KP3, sorry. KP3 di Ragunan, dan itu benar-benar menurutku bangsat. Pengalaman gue terbangsat. Yang hal yang gak gue pengen terjadi. Awalnya lucu. Jadi ada salah satu peserta yang sebut tadi kelas dia bisa enggak, dia pingsan. Gue bingung nih, tenda PMR kecil ya kan, gue pindahin lah, saking banyak orang yang pingsan sakit, gue pindahin karena dia butuh oksigen, butuh ruang yang lebih luas lah. Kalau di dalam kan ngap. Terus gue bilang, yuk kita pindahin di pojokan. Tendanya tuh pindahin bener-bener di pojokan, jauh dari buruh. Jeleknya itu pas gue bilang angkatan itu ada salah satu panitia pura-pura kesurupan. Tahu nggak? Pura-pura kesurupan saat emang benar-benar banyak yang sakit. Apa pada skenario gue bilang mulai dari situ. Jam 2, jam 3. Oh iya, apalagi jam-jam segitu kan emang KP3 rata-rata kan bangunin jam segitu kan, bangun anjing bangun gitu kan, bangun deh. Terus ada show kan yang ada penyakit dalam, gue bisain semua tuh nama temen-temen gue. Ini pingsan satu orang. Terus sekilas ini tenda pohon gede. Itu posisi Timkes lu. Iya. Dan lu tahu? Enggak tahu kan, lu harus tahu. Pertama ada yang dengar suara nangis awalnya. Tapi itu dari manusia bukan. Lu dengar gak sih suara nangis? Gue tetap bilang. Padahal gue tahu dia di mana posisinya. Gue bilang udah bisa ditemenin. Apa? Mukanya nggak ada. Gue tetap kan karena posisi di situ cewek semua, gue masih suggestion mereka, gue berani lah, nggak ada apa-apa. Iya, nge-suggestion ke anak-anak kalau itu nggak ada apa-apa. Semakin lama semakin kan dekat, kalau suruh semakin jauh. Dia dekat, semakin dekat. Kalau dia sebaliknya. Ya juga Bul. Ya juga. Jadi dia jauh. Di pohon belakang gue tarik dan udah sini gue nggak usah mikir. Ada posisinya, jadi lu tetap masih bisa anak-anak. Jadi itu nggak ada apa-apa. Gue dalam diri gue juga anjing. Kok muncul? Gue bilang, kok muncul? Indah. Gue keliling dah. Bolak-balik tuh. Cewek-cewek di situ. Darat juga kan. Gue keliling. Tapi di sini berani cerita nggak sih ke salah satu orang atau teman masih tahu atau nggak ke guru apa? Gue masih menutupi. Gue masih menutupi kalau bisa. Bisa lo atasi sendiri lah ya. Gue bisa ngeliat, gue bisa ngatasin sendiri. Terus gue bilang biasa. Udahan. Gue balik lagi, di situ ada Raka.
gua Ekra Puput, pokoknya lagi ngobrol di samping pasien apa adik kelasnya yang pingsan. karena gua bangunin gitu udah kelamaan pingsannya ya udah lebih dari 40 menit 40 menit tidur itu mah beda gue bilang kan udah bangunin kasih minyak niat bangunin kalau niat bangunin lu tau apa yang terjadi ya bangun ketika lu lihat bangunnya ya orang pada umumnya ya kaget. Kuntilanak itu masuk ke tempat dan dia bangun itu posisi jam berapa? jam apa gue tinggal 10 menit Itu jam berapa, Mas? Jam setengah. Anjing, KKD ini Masih jam segitu. Ya. Terus gua bangun, dia bangun. Dia bangun wajah seperti apa? Yang bisa praktekin repot dan masih ingat pas dia sampai sekarang. Itu Pasti senyum. Iya, senyum ala kuntilanak anjing. Itu. Bangun, gua mungkin praktekin apa yang lebih jelas praktekin si repot. Bangun, tidur apa? Senyumnya senyum sinis. Wow, anak-anak langsung pada kabur. Tadi kok Ya. pada kabur sih. Ya lu bayangin lagi tiduran bangun, tat, senyum sinis, muka, wah kamu kali dia deh pokoknya. Dia senang mungkin dia pas lagi bangun, ya kan tidur 40 menit kan. Lu bayangin, siapa yang gak horor? Dia lagi pingsan, tiba-tiba bangun seperti itu langsung senyum sinis tas. Dia senang kan. Bocah lari ya kan, bocah pada lari, gue tarik. Gue nomor repok sih. Oh, ini kesurupan aja gue bilang. Bocahin aja bocah. Kira keluar. Tapi lu sempat nggak waktu itu bilang ke guru-guru ini? Enggak, gue enggak. Tetap lu atasin Tetep sendiri. atasin sendiri. Oh. Ya itu, gara-gara main kesurupan mungkin emang itu tak lari kali. Ya. Iya kan? Masuk, gue tinggal 10 menit, gue balik lagi. Dia datang seperti itu bangun. Gue apa pada kabur, gue tarikin satu-satu. Ini kesurupan, lo pegangin. Gue baca-bacain sama repot. Kira keluar, ya kan? Setelah keluar, dia mikir sama repot. Anjing, surupan gak sih? Ini iya deh. Serius bego. Oh karena mungkin sugesti itu pas lagi main surupan. Iya. Jadi Ini mungkin kesurupan bener gak sih? Terus gue sama repot pandang-pandangan. Masih bangun mukanya begitu, coba dah lu praktekin, serem banget kan ya gue bilang. Iya sih. Yaudahlah. Nggak gue anggap itu ya kan dia sadar, gue bercanda-candain kalau lu dia ini udah sadar berarti. udah sadar Berarti setelah dikeluarin lu cara ngatasinnya itu gimana? apanya? Cara ngatasin dia biar bisa keluar dulu komunikasi. Kagak, gue cuma Komunikasi sekarang dulu enggak, kalau gue kan itu refleks ya, dia kesurupan pokoknya gue senyumnya aneh. Gue bangun baca-baca dan lo tau yang surat gue baca itu gue selalu baca surat Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, Falaq tapi dengan satu tarikan nafas. Alasannya kenapa? Tarikan apa? Enggak tahu, gue selalu diajarin kalau bisa baca seperti itu dengan satu-satu. Berarti Gue baca. dia keluar dengan sendirinya. Kalau lu bilang lu kalau nonton Cakra gimana ya? Iya. Naruto ya kan kayak dimensi kehidupan. Dimensi gue yang menang dia keluar karena guanya yang lemes. Oh setelah itu. Setelah itu gue lemas, Iya. terus gue bilang bangunin cok, sumpah. Kira dikasih tolakan apa? Minyak lah, Minyak kayu putih. kayak putih. Udah sadar, tanya dah tuh. Ketika sadar udah bisa komunikasi ditanya. Tadi kamu bangun? Enggak kok, bukan. Dia kesurupan. Bukan dia nggak kerasa. Jadi kita ngeliat alami itu, ya kan? Ya udah sih gak usah dibahas, gue bilang udah gak usah dibahas. Kira pindah dah tuh. Berarti pas dia selama kesurupan, dia sempat ngelawan nggak sih? Yang ngerasain ini ngelawan? Enggak. Berarti cuma ngasih ekspresi aja ya? Untungnya Itu dia nggak pura-pura kali. sampai. Kagak cok. Kalau dibilang pura-pura nggak mungkin. Itu dia capek ya setelah itu, badan dia pegel-pegel. Iya. Lemes akhirnya gue pindahin tuh. Gue nggak mau ambil gue nggak mau ambil pusing. Udah bawa lagi udah sana. Udah tendanya kosongin. Jangan biar misalnya apa ada guru. Udah tuh jangan. Terus dari sini banyak lah yang suruh next lanjut pindah ke sekolah
sekolah kita kan dulu masih numpang tuh sama Iya. masih hidup lah, bukan numpang hidup sama salah satu sekolah di Bekasi SMA 3. Dan itu sejarah SMA 3 gue tahu dari kakak gue sekolah di sana, abang gue sekolah di sana ya kan. Terus kenapa lo nggak sekolah di sana juga? Nggak masuk, masuk sebetulnya, cuman gue Masuk sebetulnya. nunggu 2 minggu lo udah pada sekolah gue belum masuk. Ngapain lu tetap di 17? Akhirnya gue masuk 17, mak gue udah bawa gue 2 minggu gak sekolah cok. Lo bayangin 2 minggu lu pada belajar, gue dateng jas bawa tas. Anak, Ini jalur orang dalam kan? anak Bukan anjing, anak malas sekolah ya. Terus udah sama 3. Nah ini kejadian dari situ mulai LDKS ada adik kelas yang mulai sakit-sakitan nggak jelas ya. pada saat LDKS. Iya setelah LDKS pulang LDKS. Oh. LDKS KP3. Ada anak yang nggak jelas tuh sakit-sakitan ya kan. Mungkin dari faktor itu dia capek. Dan ada salah satu anak ada kelas itu kalau nggak salah namanya Cynthia ya. Dia emang sakit dan dia tuh ketempelan sampai gue bingung. Enggak, posisi sakit tempelnya itu dua hal yang berbeda loh. Maksudnya dari wajah dia dulu dia tuh nggak seperti itu, tiba-tiba ketika KP3 itu selesai. tubuh dia tuh beda dan dia pun ngerasa kayak udah capek terus mukanya pucet. Tuh Ya, hal yang wajar dong setelah aktivitas yang berat. masalahnya Capek. Ya, ini secara logika berbulan-bulan. ya. Berbulan-bulan Iya. after KP3. Dan itu selalu ketika dia kelar pingsan. Jadi tubuhnya fisiknya itu langsung drop. Ya hal yang wajar kalau enggak, menurut kalau menurut gua kalau nggak buat wajar. orang yang lihat ya secara kesehatan. Dan gue tanya, emang kamu nggak penyakit enggak? Kenapa ya? Bolak-balik pingsan. Enggak lah, biasa dah, enggak, gue anggap ya udahlah pingsan biasa. Terus ada temen gue lagi, ini sih temen gue emang tai sih. Zaman ini mau bahas Gus Radar ya? Apa nanti? Skip. Oke. Kelas, temen kelas gue kayak gue bilang caper nih anjing, penyakitan. Tapi gue bilang Lu mikirnya caper Iya. karena dia penyakitan karena sering kurang masuk iya, IPS gue kali ya. sampai bosen. Anjing caper lah ya lah. Gue udah males sebetulnya. Lu bayangin, gue punya guru agama ketika kesurupan. Bukan manggil guru agama, yang dipanggil guru. Guru agama secara Kita ada teori kan dua guru agama. Iya, kan dia secara teori agama dia menguasai teori. Mungkin dia nggak bisa menguasai. Ini lucu dan ini salah kejadian yang kenapa gue males tar dulu itu kejauhan. Ini LDKS dulu deh, LDKS PMR SMA 3. Di SMA 3. Iya. Itu LDKS apa Ini kan? PMR. Oh, PMR. LDKS PMR SMA 3 dan gue di anak 17 itu diikut sertakan buat jadi panitia. Karena gue PMR 3 sama 17 deket kan. Udah kayak adik kakak. Gue ngikut jadi panitia. Di situ yang ikut gue, Kevok, Yoga, Fajar, Rian, berlima dah. Betul. Ya jadi panitia cabutan lah bahasanya. Itu dia sama 3 sejarah historinya itu banyak cok. Ada ya kalau gue bilang Lalu histori apa nih secara masa sekolahnya yang kelam? masa sekolahnya kelam itu ada titik-titik yang menurut gue rawan Di sekolah itu? Di sekolah itu salah satunya di pohon beringin Di depan perpus kalau nggak salah ya. belum Pohon beringin dekat masjid. bukan pohon beringin yang tengah-tengah cok. Oh iya. Itu yang kelas baru. Parkiran motor ya. Sama yang di belakang ya kan. Emang ada di belakang? Oh iya. Yang kelas gue tuh Satpam. dia satpam itu di situ ada di masjid kamar mandi masjid itu ada yang setan kontol. Nah terus di perpus kantin kejujuran itu penghuninya kalau bisa gue gambarin satu persatu. Jadi pohon beringin sama kelas yang pojok itu penghuninya gede tinggi. Ya lo tau lah gede tinggi Iya, apa. tahu.
Itu dia wilayah dia di situ tuh. Dan dia wilayah kekuasaannya. Dan dia menguasai. Berarti emang di setiap spot itu teritorialnya masing-masing. Masing-masing. Tapi yang paling gede ini, yang gede tinggi ini yang menguasai di SMA 3 itu. Yang ditakutin lah sama. Ya sama makhluk. Kan gue percaya tingkatan mereka tuh beda-beda. Ya. Gue nggak percaya. Kalau gue rasain ketika gue ketemu mereka, cemen. Tapi semakin tinggi mereka tingkatannya, semakin susah buat dan semakin susah buat dilawan. Nah, itu kejadian udah pokoknya kantin kejujuran sampai kamar mandi guru tuh itu penghuninya cewek, siswa. Kenapa lu bisa bilang ex siswa SMA 3 tahun berapa gue udah lupa, dan itu kejadian ketika dia frustasi dia jatuh lompat. Oh, kejadiannya itu lu ntar lu dapat cerita itu berdasarkan dia cerita sama lu. Berarti lu sempat interaksi dong. Dia cerita Tadi interaksi lu ini lu sengaja melakukan interaksi batin, nggak ngomong. Kalau gue ngomong secara batin langsung. Oh, dia cerita maunya apa, dia mau ganggu di situ. Pokoknya dia mau ganggu karena ganggu seperti hal yang sama mungkin ya. Mau bikin sekolah gitu ya nggak nyaman deh. Udah aku bilang udah terserah lu kan. Terus yang di kamar mandi itu setan itu gue paling gak demen dah sama kamar mandi perempuan. Itu si tante. Kalau dibilang kamar mandi perempuan mesti maknya ya udah itu si tante. Dan di masjid ada si tante justru nah ini lucu. Jadi ada teman gue PNR namanya April, dia ngajar kalau gue bilang April itu bisa juga, cuman dia nggak peka kayak gue. Iya, tapi dia maksudnya nggak peka itu nggak kayak gue ibaratnya. Oh dia tahu doang. Oh cuma sekedar tahu tapi nggak ngeliat. Kalau gue ngeliat ngajak berantem pun bisa, bahasa ya istilahnya. Udah tuh dia ngaca di kamar mandi masjid. Dia ngaca ngeliat wajah bukan dia, si tante. Gue bilang nggak, lu ngapain di kamar mandi situ, udah tahu banyak, udah tahu situ serem. Gue nggak tahu kan kalau dia. Gue kira biasa aja. Ya udah lu nggak usah di situ lagi, gue bilang itu serem kamar mandi. Yang sebelah kanan sebelah kiri sih kanan lah kalau cewek. Oh iya kanan masjid. Udah tuh ya kan. Berarti nanti wudunya cewek di mana kalau itu sendiri? Kan kebanyakan kan. Iya sih. Ya kalau rame ini kan posisinya lagi sepi. Dia berduaan doang sama Nana tuh kalau saya. Gitu. Ini balik lagi ke cerita SMA 3. Yeah. Pas gua LDKS PNR. Itu ada kejadian janggal. Ini kejadian asli janggal. Kalau dibilang malu mah malu. Kenapa bisa dibilang? Ini cewek bertiga yang gue bilang kan penghuni yang di perpustakaan sama kamar mandi guru itu menurut gue agresif. Ya kan? Tentu agresif dalam artian sering ganggu. Iya. Frekuensi ganggunya itu ajak komunikasi. Ya kan? Bukannya semua makhluk kalau juga ganggu. Kalau kita nggak ganggu, sama-sama menghargai. Nah, kalau ini emang bener. Dia berarti usil lah ya? Iya usil. Tingkat usilnya lebih parah. Padahal ya kalau dibilang yang usil, gimana sih kayak anak-anak? Oh iya, childish lah. Setan childish ya. Dia datang di kamar mandi bertiga, cewek, gua sama Revo. Saat itu jagain mereka, ya kan, keliling. Mereka di kamar mandi nungguin pakai lilin, satu lilin doang. Nggak pakai senter gitu? Nggak ada, dan itu gelap gulita semua. Keliling satu. Terus 3 cewek ini berani di sini. Gue sendiri jiper, gue bilang apa di sini ngeselin menurut gue. Dia tanda kutip berani ini dia punya ilmu apa? Kagak, karena mereka nggak tahu ada itu ya. Mungkin nggak mikir ke sana kali. Nggak mikir seperti itu. Ya positif lah mereka. Udah, kira ditinggal ya tuh. Kak, tunggu sini dulu ya, 2 orang. Ya udah mau kemana? Ya udah kakak tunggu sini aja dulu. Saya mau ini PS dulu beneran.
gue sama Revo nungguin itu lewat pos lah, nungguin pos bahasa. Iya. Gue sama Revo jalan, di situ ada tangga kaju kan konten kejujuran Iya. ada di atasnya. Iya. Sresek bunyi Itu sesek langkah kaki. langkah kaki kedengaran banget itu. Ada efek itu masih hidup saksi. Langkah kaki positif kucing ya pok ya kucing. Tatap-tatapan sresek main tatap-tatapan lagi. Masa kita kabur kok kalah sama cewek ya dia bilang kucing udahannya pok sini deh pok. Gue megang, lu mau ngerasain enggak? Gue bilang ini gue salah satu orang yang paling gue keselin. Dia sempet gak percaya kalau gue bisa kan. Berarti lo buktikan lah ya. Sini dah lo rasain, pegang apa yang lo rasain, sebelah hangat sebelah dingin enggak? Iya, udah ya cabut. Emang apa dulu? Itu ada di situ yang lo pegang tadi dia. Bangsat kan gue. Dari situ dia mulai ngerasain bisa dan sedikit peka karena main sama circle gue. Iya. Biasanya mau nggak mau dia ketarik ke situ. Iya. Biasanya orang yang ada di sekitar circle lu, dia bakal paham dan ngerti lu. Iya. Awalnya Iya sih. bocah pada nggak paham. Udah yuk, mau cabut apa kagak, malu bego kalau cabut sama cewek. Iya juga. Ya udah izin dia pelan-pelan dia. Selesai udah tuh pas udah kelar ya kan. Kelar udah pada peserta udah pada tidur, punya panitia tipis. Gue iseng dah tuh nongkrong di Lu aja iseng, di dia depan. juga ikut usil Ya, ya. gue depan UKS. Gue masih gak percaya, mau tunjukin anak-anak. Gue ngapain ya? Gue bilang biar bocah percaya. Oh iya, sini ada lo duduk pada. Gue lihat, ini tong sampah, ketendang. Udah, yuk masuk. Gue bilang udah. Udah, siapa yang nendang? Ada anjing pada panik. Udah ayo masuk, gue bilang. Udah nggak usah dibahas lagi. Udah, gue bilang. Udah masuk, nggak usah dibahas. Udah kan, gue bilang. Gue bisa, cuman gue nggak mau. Begitu. Oh, jadi lu cuma ngebuktiin aja anak-anak yang nggak percaya sama lu ya. Takut. Gue bilang, lu mau bohong. Gue pernah di sisi itu dan selepas itu isi ya mereka percaya. Dan yang paling parah ketika kesurupan massal. Pas di LDKS PMR itu. Kesurupan. Iya, lo. Agak kenapa gue ya. Dari situ tiap sekolah jam sekolah orang kesurupan sakit apa kesurupan yang dipanggil gue bukan gue anjing. Udah nggak dirokok kan, Mas? Oke. Nah jeleknya gue di situ timbul dan next day itu ceritanya nanti. Ini kan itu jadi segi negatifnya kan. Nah dari situ gue mulai positif itu gue bisa membantu Kalau nggak orang. bagus. Jadi ilmu lu tuh nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Gue bisa Selama lu juga masih bersih. Iya. Masih bersih kan? Masih bersih gue belum nggak pacaran, gue nggak pernah pacaran. Waktu itu ya belum pacaran. Belum. Jadi ilmu-ilmu lu masih belum ternodai lah itu. Terus kemudian ya lepas dari situ sering kejadian itu yang dipanggil gue sampai bosan. Mana ya anjing? Kata temen gue itu kan kesurupan dan ngeliatin itu kayak seru kan anjing gue bilang. Gue ngerasain titik. jadi sebuah tontonan. Iya. Gue ngerasain titik di mana gue tuh capek. Iya. Karena ngabisin dia istilahnya kalau iya, banyak gua bilang ya, cakra. kayak cakra. Iya, cakra. Gue tuh tenaga gue kekuras lu rasain anjing. Tapi ya energi lu itu bakal pasti keisi lagi nggak sih dengan Bisa apa ya? ketika makan. Oh tetap makan ya energi. Nah ini satu titik lucu. Ini Cynthia kesurupan. Terus gue bawa ke UKS. UKS itu bukan di ruang BP, ruangnya Kombet. Zaman Iya, dulu, iya. ya kan Iya, dekat SMA 3 ya. Iya, dekat perpus kan, dulu perpus kan. Iya. Ruangnya Kombet. Lucu. Ini kejadian paling kontol dulu. Apa? Itu Cynthia kesurupan sama itu setan kecil kan. Iya. Bangsat. Dia komunikasi. Benar-benar udah. Lu bener lihat dia komunikasi. Cynthia nya ngobrol sama gua.
dia kesurupan, dia ngobrol sama gua. Lu coba bayangin, itu Cynthia bukan Cynthia ngobrol sama gua. Bocah-bocah pun tahu ada Repok, Pak Yogi, Puput, sama yang lain. Iya. Cuman, lu tau guru BP? Pak Yogi. Tahu. Kamu pasti bisa hair. Gua ingat Dia berjawaban bilang kayak gitu. Iya. Taruh, lu komunikasi hal apa nih? Perihal apa Iya. sama si? Gimana sih? Dia ngobrol bener-bener ngobrol. Gua tanya dia mau jawab. Tapi dia nanya lu balik ya? Enggak kan? Enggak lah. Dan Biasanya gue enggak. bercandain, gue bilang, kamu ngapain ngirupin anak ini? Kamu saya mau ngaji, kamu aja yang ngaji. Kamu Dia nggak- bercanda kayak gitu. Iya, dia jawab seperti itu. Gue bilang, Dia tahu kelemahannya kayak gitu. Lu enggak bisa ngaji kan? iya. Ya kan? Makanya di situ. Lepotan. Ya, gue bilang, ini satu faktor yang ibaratnya ilmunya, menurut gue, ya lumayan tenaganya, ya tingkatannya, oke lah menurut gue. Agak susah Nah, kita. lu bayangin gua, Pak Yogi, Puput, Revlog megang berempat lepas, Cok. Itu dengan badan Cynthia yang gak gede. Kecil ya? Kecil kan, Iya. Cynthia kecil. Gua bilang, ini kalau bukan Cynthia kesurupan gua habisin. Karena lo bisa apa nih? Bukan aneh-aneh. Oh, anjing. si yang Iya, yang gua dirasain tapolin gua itu, gua kesel banget kan gua bilang. Satu titik gua ngomong, kamu aja yang ngaji, gua diludahin, cip. Kontol, gua bilang, anjing, gua diludahin sama begituan. Itu pas diludahin, gua bilang, anjing, untung Cynthia nih cantik, kalau aku gua pukul di badannya, gua bilang. Dan kucuk guru datang, kamu pasti bisa ya. Terus Semua guru kayak gitu. Nah, terus ada guru, kalau nggak salah, Usman, Pak Usman, guru agama. Dia ngecek, Pak, Kalau orang drum, kamu nggak, dia ngomong gini, kamu nggak bisa ya? Wih, Kamu nggak bisa ya? Gue bilang, nggak bisa Pak, capek saya Pak dari tadi Pak, bukan dia doang kan yang kesurupan, gue gituin ya kan? Saya udah ngeluarin berapa orang, gue bilang, cuma gue saya capek. Jawaban dia apa? Ya udah tunggu aja sampai maghrib. Kontol. Guru agama kontol. Jawabannya enak banget. Tunggu aja sampai maghrib. Ya anak orang suruh kesurupan. Tuh ada 15 menit anjing. Suruh bilang jawabannya tunggu aja sampai maghrib. Itu enggak? ya Guru mungkin agama. ya dia masuk akal gua kalau bilangnya sih. Ya kalau iya dia setidaknya masuk dia akal. guru agama, dia tahu kan lo coba. Ngapain lah, ngapain nunggu sampai maghrib? Kan agama secara teori ya bisa dibedain nah harga agama secara teori sama Itu gue di situ, gue langsung respect. Langsung ngomong, anjing gue punya guru agama kagak ada yang berbobot. setelah lu pikir Iya, gue bilang. nggak bisa dinangin kayak gitu. Nah, yang bisa itu malah dulu suami gue siapa sih? Nggak tahu deh. Guru SMA 3, guru agama. Dia emang, ya gue akuin, buat begitu. Pak siapa gue lupa, pokoknya guru SMA 3. Iya gue inget tuh. Keluar. Kamu gangguin aja kata dia. Dia kayak gitu? Pak, iya. Iya nih Pak, saya capek. Gue bilang, Bapak, dia eksis Pak, gue gitu nih. Iya, kamu tahu? Iya. Ya udah, sini pulang. Iya. Berarti lu nggak bisa nanganin dong kan? Nah, iya karena satu faktor gue udah kecapean. Iya. Karena bukan dia doang yang disuruh pas itu. Masuk akal sih. Jadi Dia bilang, udah. Dari situ guru BP Pak Yogi, ini anjing juga nih guru BP nih. Tapi gokil sih emang. Gua dia friendly lah satu. iya. Enggak, Guru semua- BP yang paling anjing dia doang. Gue boleh di sekolah baik, cuman di luar jadi diri gue. Mau ngerokok di depan dia terserah, mau minum Iya, juga itu terserah. salah satu yang disebut dengan guru friendly Ah sih. iya, guru friendly. Gue mau bertindak apapun yang penting jangan banding di sekolah. Terus kita bisa jaga jarak. Kalau di sekolah lu anggap gue guru, kalau di luar lu anggap gue kakak. Itu dia. Biasanya rata-rata guru yang muda kayak gitu. Iya, guru ya muda. kan? Iya. Oh ya gitu muda kan? Iya. Ah, dari situ mulai tuh. Mulai deh kejadian aneh-aneh lagi terus. Ada satu titik temen gue kesurupan, lu bayangin Cok. Dari jam 4 sampai maghrib gue nungguin azan kan ya, keluar masuk ya Itu kan? si makhluk Suci, halusnya. iya. Makhluk Ini halus keluar makhluk halus masuk. keluar masuk sama karena satu faktor Suci ini badannya lemah. Lemah. Oh, tadi lemah dari- dalam artian apa nih? gampang dimasukin. Oh, Karena mungkin iya.
di balik itu dia banyak pikiran apalah. Itu tuh yang jadi salah satu faktor yang mungkin ya paling gampang orang yang maksudnya orang gampang dirasuki ya. Nah dia, gue nggak mau tahu pokoknya setelah gue itu ya emang gue cerita sama maknya, mau Suci kenapa sih Bu ada punya masalah ya, gue bilang. Maknya cerita lah udah nanti Bu, gue bilang nanti aja dulu Bu, ini udah mau maghrib. Lo tau gue doang anak teladan balik sampai jam 9 malam anjing gue sekolah cuman buat nanganin ini anak, karena ini anak menurut gue bahaya. Ya lu coba bayangin dari sekolah, gue bareng sama Pak Yogi nih ya. Dari sekolah dia sadar ya kan, keluar masuk gue udah gedek, gue bilang panggil orang tuanya deh Pak, kalau kayak gini saya pulang jam berapa, kira orang tuanya datang nih kan naik motor, gue bawa motor dibawa sama anak-anak. Cok, pegang motor gue bilang gue mau nganterin dia dulu ke rumah. Emang lu bisa ya udah, gue berdua doang kan sama Pak Yogi. Udah tuh keluar masuk dan terakhir mau azan ibu bawa sekitar 10 menit setelah azan maghrib. Dia masih kesurupan, badan masih tegang, masih kaku, benar-benar kaku Cok, nggak bisa digerakin, matanya dia tuh nengok sesuatu hal yang nggak jelas. Gue tahu. Berarti dia itu sebenarnya diawasin apa dirasukin? Dia dirasukin juga. Tapi kok bisa ngeliat arah terus? Nah, dia itu kayak, lu tau kayak orang ketakutan. Dia tapi di fase gimana? Kayak gue bilang direkep gitu lah. Ya, jadi di posisi sadar nggak sadar ya, di tengah-tengah dimensi antara dimensi mereka sama dimensi manusia. Jadi dibilang kesurupan ya kesurupan, karena diajak ngobrol nggak bisa. Mata berarti mungkin ya energi positifnya lebih sedikit ya ketimbang energi negatifnya ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Terus gue udah ada 6 kali keluarin masukin dia, gue nggak bisa kayak gini, ada gue habis ya kan. Cuman buat dia doang waktu gue panggil orang tua bawa, ya udah gimana nih, gue ngomong apa lagi, Pak bawa ke rumah aja Pak, jangan di sini, bawa ke rumah, dinaikin mobil. Lu tau mobil Pak Yogi kan Xenia. Iya. Gue bertiga, Pak Yogi di depan, lu jagain megang Suci di belakang. Gue di belakang, itu berisi kayak isi 8 orang. Pokoknya itu mobil jadi berat lah, jadi berat sampai ya. Oh pas lagi masuk. Bilang Pak Yogi, kok berat banget ya? Udah Pak jalan dulu, gue bilang jalan dulu Pak, ngikut anjing dalam hati gue. Ya ngikut, serius ngikut. Ngikut itu beberapa? 3 orang ikut. Tapi sama pergi gak balik anjing, gue bilang gue mau nganter dia pulang. Tapi ada satu sosok yang emang benar ngikutin dia, si Tante. Tante ini ngikut. Berarti ada 2 makhluk dong yang masukin dia. Iya, cewek semua. Satu semua. Tapi yang Tante ini lebih kuat masuk dan dia ngikutin. Sampai ke rumah dia, gua angkat ya kan. Rame deh tuh ya kan. Iya. Di rumah dia, Suci kenapa? Ya, nggak tahu. Jam 7 kelar azan, terus bilang udah tuh keluar. Udah bisa minum. Iya. Tapi dia masih nunjuk. Berarti dia itu bisa ngeliat juga dong. Secara tidak langsung dia pasti lihat. Dia nunjuk. Dia nunjuk. Lo tau, kalau kamar cewek kan ada kerintingan tuh biasanya. Iya, ada ini aksesoris lah. Di dalam ruangan, logis nggak ada kipas, nggak ada apa, itu posisi di atas. Dia gerak sendiri. Yang ditunjuk si Suci. Lo tau yang ada? Si Tante datang. Pak, saat gue bilang ngikut, kagak pulang, dikira gue udah pulang. Gue gimana, Cok? Gue nggak bisa suruh balik. Yaudah tahan dulu untuk episode selanjutnya. Tungguin aja. Itulah cerita pengalaman dari Heri tentang pengalaman supernatural mulai dari dia kecil sampai dia besar saat waktu SMA. Itulah pengalaman dia. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus kami di YouTube dan Spotify. Siap.